Oke, ini dia datang juga Jaiku J5. Wish, yang warna abu-abu pastel gitu ya. Mantap. Oke, yo what's up guys, welcome back to Passion Dokas YouTube channel. Sama gue Malvin dan yes, kita bakal bahas EV lagi dan bukan sembarang EV, ini Jaiku J5. Dan kali ini videonya gue pengen share ke kalian aja experience pakai mobil ini selama kurang lebih 5 hari, karena gue dipinjemin nih sama Jaiku Indonesia selama 5 hari buat ngetesin. Videonya mungkin akan agak beda dari biasanya karena gue pengen ajak kalian untuk ngerasain selama 5 hari gitu ya, apa yang gue rasain selama proses perjalanan 5 hari itu. Makanya kita langsung aja ulik. Ini hari pertama gue pengen coba ngecek dulu mobil. Hari pertama dimulai dengan kenalan dulu ya sama mobilnya. Jadi ini Jaiku J5 tipe tertinggi premium ya, yang warna Ivory Grey. Warna yang cakep dan emang akhir-akhir ini lagi banyak ngetren ya yang pakai warna ini. Di Indonesia sendiri gue lihat di BYD itu ada di seal facelift ya. Seal Lion 7 juga ada tapi cuma tipe performance, sama Chery juga ada kalau nggak salah di beberapa tipe mobilnya. Cuma memang kalau gue cek sendiri tren warna ini tuh dimulai dari mobil Eropa ya. Kayak memang kalau kita cek BMW, Porsche, Nardo Grey itu namanya ya. Dan yang memulai trennya katanya adalah Audi. Oke, ini pas kebetulan malam gue nyetir dan lagi hujan nih. Gue cukup pede aja since J5 ini SUV ya. Dan kalau gue nyetir BYD Seal mungkin gue agak deg-degan nih. Nyampe rumah gue coba otak-atik dikit ya setting-settingannya, karena dia layarnya vertikal dan as usual namanya mobil China ya. Semua settingannya di layar, minim tombol fisik, dan Jaiku ini juga bukan pengecualian. Tapi gue suka sih ya format layar vertikal ini ya. Nggak terlalu banyak scrolling karena informasi udah cukup lengkap ya. Walau memang ada beberapa tetap perlu scroll. Ada satu layar lagi, yaitu speedometer, yang formatnya ini kayak layar kalkulator ya. Secara teknis memang masih LCD, tapi tampilannya emang terbatas banget. Mobil Cina, as always, dengan layoutnya yang bikin overwhelm ya. Jadi take your time untuk ngeliatin speedometer satu-satu ya. Ikonnya sekalian ini gue share juga isinya apa aja. Sip, sampai rumah gue cas dulu karena baterai sisa 22% ya. Besok mau dipakai jalan-jalan, sekalian kita lihat chargingnya kayak gimana. Secara specs baterainya J5 ini lumayan gede, sekitar 60,9 kWh. Dan idealnya baterai gede gini memang pakai wall charger sih, biar bisa full ketika kita cas semalaman. Sayangnya emang pas pembelian itu nggak dapet ya, tapi kayaknya bisa nambah, dan idealnya sendiri gue rasa lebih aman pakai wall charger dibandingin slow charger yang kita dapet dari beli mobilnya. Oke guys, jadi baru aja kelar charging ya. Dan ini gue lihat ada yang menarik, karena waktu gue cek datanya di PLN, di aplikasinya itu ngecasnya sekitar 52, berapa nih? 98 kWh. Yang mana kalau kita cek si Jaiku ini kan specs baterainya itu sekitar 60 kWh. Semalam waktu gue cas itu baterainya sisa 22%. Berarti harusnya kalau 80% daripada si 60 kWh itu sekitar 48. Dan ini berarti kelebihan sekitar berapa? 4-5 kWh hampir gitu ya. Berarti ya efisiensinya memang mungkin sedikit ada loose gitu, sekitar 10% kali ya. Gimana menurut kalian yang pakai Jaiku J5, memang kayak gini kah? Si efisiensi chargingnya ini gue pakai yang wall charger 7 kW. Tapi memang yang gue salut sebenarnya adalah port chargingnya ini udah elektrik ya. Yang mana di BYD Seal gue aja itu masih manual gitu. Ini udah elektrik. Jadi ya buat harganya sih fitur-fiturnya bisa dibilang mantep. So ya, habis ini kita bakal jalan karena libur ya. Gue mau ada ke kota, mau ada staycation bareng keluarga. Jadi kita bakal tes lebih lanjut si Jaiku J5. Oke, siap-siap kita bakal jalan ke Jakarta, dan di sini gue akhirnya konekin HP ke head unitnya yang udah compatible wireless Android Auto dan Apple CarPlay. Dan wah, gue amazed banget ya sama layout vertikalnya yang ngasih info lebih banyak dan lebih jelas. BYD harus belajar nih, masa layar BYD Seal bisa vertikal tapi nggak bisa pakai mode ini di Android Auto atau Apple CarPlay. Karena ini mantep banget sih. Tapi sayangnya pas perjalanan gue mulai notice kekurangan nih dari layarnya yang kurang terang ya, jadi ketutupan sama sinar matahari. Jadi kalau
kena sinar langsung itu nggak kelihatan karena mungkin angle juga agak dongak ke atas ya. Yang kelihatan memang cuma bekas sidik jari aja nih. Harus pakai screen protector yang matte biar nggak separah ini. Terus pas malam gue juga keluar lagi dan harus gue bilang ya, ini desain minimalis dari interior Jayco J5 itu gue appreciate banget sih. Kombinasi dari ambient lighting dan vertical display-nya itu berasa kayak symmetric pas gitu. Dan penerangan keluar juga menurut gue oke. Plus ini ada panoramic roof-nya juga yang menurut gue bikin kabin itu berasa kayak terang juga ya. Walaupun gue shootnya pas siang nih, gue lupa shoot kemarin pas malam. Ini bikin nyamannya juga berasa, space-nya jadi lega. Dan kombinasi interiornya menurut gue overall sih gue suka banget sih. Simple dan pas gitu rasanya. Oke, next day 3, ini gue kelar staycationnya mau pulang dan gue mulai ngerasain nih driving feel-nya si Jayco J5 EV ini. Handlingnya lumayan firm ya, bantingannya menurut gue agak keras, jadi nggak terlalu bouncy khasnya mobil China ya, tapi overall smooth sih untuk ngelewatin kayak speed bump. Pedal akselerasinya juga bisa diajak smooth, ngerem juga bisa dibilang enak, tapi satu menurut gue yang agak kurang yaitu di regenerative braking-nya. For context, gue itu di BYD Seal hidupin mode high untuk regen braking-nya. Nah di J5 sendiri ini settingan defaultnya di level 1. Jadi gue ngerasa kayak suka nggak konsisten ya, kayak endut-endutan gitu di kecepatan tertentu. Cuma memang yang gue notice pas kecepatan tinggi itu lebih smooth. Dan yang bikin bingung adalah regen braking-nya ini tuh nggak bisa di nonaktifin. Or at least gue belum nemuin sampai sekarang ya. Jadi mau nggak mau biarin nyala aja. Mungkin teman-teman di sini ada yang ngerasain hal yang sama? Coba di komen di bawah. Gue juga tes ADAS selama perjalanan pergi dan pulang, dan as usual gue pakai ADAS ini cuma di jalan tol aja ya pas macet gitu, karena kalau dipakai jalan biasa agak bahaya menurut gue untuk saat ini. ADAS-nya cukup smooth ya untuk akselerasi dan deselerasi, terus bisa ada traffic jam assist yang bisa ngikutin mobil depan bahkan sampai berhenti ya, dan itu overall smooth. Tapi ada satu nih yang bikin greget. Kalau kalian notice dari tadi pas ADAS-nya nyala, itu layar tengahnya langsung ganti ke tampilan ADAS. Jadi kalau kalian lagi buka Maps di Android Auto, di CarPlay, radio, atau apapun, itu akan ganti ke tampilan ADAS ini. Agak keki, tapi ya solusinya gampang sih. Jadi pakai HP aja balik ke asal buat Maps gitu. Gue baca-baca di komunitas Jayco sih katanya ada layar untuk speedometernya yang bisa nampilin informasi ADAS di sana. Tapi memang harus dimodifikasi lagi dan katanya ini mesti beli partsnya bareng-bareng ya biar harganya lebih terjangkau. Oke, guys, day 4. Abis pulang dari mini road trip ke Bekasi, PP sekitar 80-90 km, jadi bilangnya road trip. Nanti gue share ke kalian ya, odometer sama kemarin kita charging totalnya berapa. Cuma gue pengen share dulu beberapa poin. Yang pertama adalah karena perjalanan lumayan jauh ya, tadi ke Bekasi, gue lebih bisa experience si ADAS-nya. Dan satu yang gue notice adalah setirnya itu agak miring ya. Ini pengalaman sebelumnya waktu gue testing Chery Cross juga, waktu itu Chery Tiggo Cross, itu setirnya agak miring juga. Jadi gue sempat nanya ke temen gue, ke Edwin Tang, shout out to him. Dia juga punya J5 dan dia cerita hal yang sama, kalau memang katanya setirnya sedikit nggak lurus gitu ya. Jadi perlu di-spuring ya biar proper lurus. Dan waktu gua tes ADAS-nya jadinya waktu beberapa kali tuh setirnya agak belok-belok dan beberapa kali muncul suara warningnya, dan suaranya memang lumayan rame ya. Jadi kayak beberapa kali istri gue agak komplain soal suaranya. Ya paling itu sih yang mungkin perlu diperhatiin. Sama dia juga share beberapa poin ya yang jadi kendala dia, sama soal regen braking juga nggak bisa dimatiin kayak gue bilang kemarin. Secara overall sih sebenarnya kalau dari tenaga menurut gue nih oke banget ya. Ingetin gue sama memang Chery E5 waktu itu kita pernah tes. Jadi kalau kalian tekan gaspol dia berdecit ya ban depannya, jadi akselerasi torsinya kencang banget, tapi di bawah smooth juga bisa. Jadi menurut gue ini memang lebih proper sih, kayak lebih enak overall buat driving experience-nya gitu. Oke, sekarang kita pindah ke belakang karena gue pengen nunjukin kalian sedikit juga. Oke, dari kursi belakang ya. Selama perjalanan sih kemarin istri gue nggak ada komplain. Dia bilang secara space, gue ngerasa space-nya kayaknya sedikit lebih lebar dibandingin sama Chery E5 ya. Mungkin karena faktor dashboard-nya juga nggak terlalu panjang gitu ya. Jadi space-nya overall menurut gue cukup oke banget, spacious lah. Buat kemarin sama anak juga enak. Buat tidur, dia bisa tiduran, bisa selonjoran. Istri gue juga ngerasa ini tuh nggak terlalu tegak ya. Dan pastinya ini panoramiknya sih yang bikin space-nya berasa lega banget gitu dan terang gitu kabinnya. Dan audio quality gue juga patut catat kalau menurut gue ini udah cukup oke. Walaupun memang bukan yang
top banget, tapi ya buat harganya menurut gua ya jangan dikomplain sih. Ini udah more than enough ya, kayak lengkap, ada Twitternya di sebelah handle-nya, di belakang juga masih ada speaker gitu kan. Jadi overall lengkap. Paling mungkin bisa di-upgrade kalau memang pengen di-upgrade, tapi overall dari base-nya aja ini udah cukup oke. Dulu gua ingat gua pernah punya mobil bahkan dia nggak ada Twitternya guys. Mesti beli yang top tier baru ada Twitternya. Oke, terakhir soal range-nya. Jadi karena kita habis mini road trip ya. Kemarin itu dari waktu gua charging itu di 6.238 odometernya. Sekarang tuh di 6.415. Yang mana yang gua agak keki adalah dia itu nggak ada trip meter. Trip meternya juga ada di layar, yang mana cuma bisa satu trip aja. Nggak bisa dua, nggak bisa trip A, trip B. Jadi ya kurang lebih kondisinya kayak gitu. Jadi gue hitungnya agak manual ini ya. Di kondisi pemakaian gue selama kurang lebih 4 hari ini 177 km. Itu kurang di sekarang 54% baterai. Jadi kita pakai 46%. Berarti hitungan gue adalah dia 3,8 km per 1%. Ya, itu hitungan kasar. Berarti kalau full tank atau full charge itu 380 km, atau per kWh-nya gue hitung itu sekitar 6,3 km per kWh. Nah, klaimnya sendiri Jayco bilang untuk J5 ini sama ya, tipe yang bawah sama tipe yang premium pun itu bisa sampai 461 km. Tapi ya tadi ya, real world usage-nya gue rasa di 380 sampai 400 lah. Itu ya, jadi ideal mungkin kalian di 300 km udah ngecas. Jadi at least jangan sampai di bawah 20% banget baru cas. Di 300 km colok aja. Dan tadi gue bilang juga di awal, rekomen punya wall charger karena baterainya lumayan gede dibandingin mungkin sama BYD Atto 1 atau misalnya Geely yang sekitar 30-40 kWh baterainya, yang mana pakai charger yang biasa yang 2 kWh harusnya udah cukup. Nah, paling pertanyaan gue juga satu ke kalian, menurut kalian kalau ngitungin persentase baterai gini idealnya tadi ya, kalau gue sih hitungnya per 1% berapa ya, biar kita tahu kapasitas keseluruhan, terus baru gue hitung per kWh-nya. Ya, jadi untuk mobil ini dapat sekitar 6,3. Nanti gue coba mau kumpulin juga database-nya. Tapi let me know, kalian lebih suka hitungannya simple ya, pakai per 1% bisa berapa, atau kalian pengen sekalian dibandingin sama mobil lain, which is ya kita bakal hitungnya per kWh. Komen di bawah. Oke, jadi itu untuk hari keempat ya pakai Jayco J5. Besok mobilnya dibalikin, jadi nanti gue share conclusion-nya sekalian besok karena capek. Kita istirahat dulu. So, hari kelima, hari terakhir, yang mana gue bakal pulangin mobil ini siang nanti. Jadi gue pengen pakai kesempatan ini buat share verdiknya apa nih, kesimpulannya apa nih dari si Jayco J5. Pertama pastinya dari segi harga menurut gue, walaupun sekarang harganya udah naik ya, udah naik 10 juta. Kalau yang premium ini 309. Yang basicnya itu kayak kalau nggak salah naik 20 juta ya, naiknya lebih gede. Tetap menurut gue yang worth it ya yang premium nih, karena fiturnya tadi lengkap banget ya, banyak banget, dan buat harga 300 jutaan ini bisa dibilang mobil dengan fitur yang paling lengkap kali gitu saat ini ya, terutama buat mobil EV. Dan harganya menurut gue ya balik lagi 309 juta sangat value for money, worth it banget. Nggak cuma on paper ini terbaik, tapi secara experience keseluruhan ya menurut gue emang udah lebih di atasnya dari kayak BYD Atto. Geely gue belum pernah coba, tapi BYD Atto One ya karena gue punya, gue bisa bilang kayak gitu. Paling memang kendalanya menurut gue satu adalah charger. Kalian mesti punya charger di rumah untuk bisa operasionalin mobil ini. Kecuali ya kalau kalian mau pakai colokan yang biasa bisa dicas setiap malam ya, mungkin itu masih bisa membantu. Tapi idealnya menurut gue ya lebih aman lah istilahnya kalau kalian punya si charger yang wall chargernya itu yang level 2 ya, yang 7 kW. Agak nambah biaya lagi ya, jadi sekitar berapa tuh? Kalau sekarang dicek sekitar 15 jutaan katanya sama pasang dan integration. Jadi ya total masih 320 jutaan, itu menurut gue masih oke banget. Dan charger sendiri ya kalian bisa pakai untuk jangka panjang ke depan gitu kan. Overall, gue harus bilang kayak gitu ya, yang dibilang secara overall review ya emang bener mobil ini emang kayak nggak ada yang dikurang-kurangin ya. Semua bener-bener fiturnya full, materialnya bagus, driving experience-nya juga cukup oke. Ada sedikit ya di sana sini, cuma menurut gua nggak terlalu berpengaruh banget ke dalam semua the whole package. Jadi ya I think you guys made the right choice, and Jayco, bravo ya. Very good product, very good price. Semoga nanti ke depan gara-gara Jayco ini mobil-mobil EV jadi lebih terjangkau ya. Persaingan semakin sehat gitu kan, semakin bagus, dan ya yang diuntungin adalah customer.
Oke, itu aja guys. Thank you semua yang udah nonton. Semoga video ini stylenya agak beda ya dibanding review-review biasa, karena gue tahu udah banyak review yang beredar soal mobil ini. Makanya gue pengen lebih share ke experience penggunaan aja selama 5 hari ini. Jadi kalau suka videonya boleh kasih tombol jempol. Jangan lupa subscribe ke Best Indo Cars YouTube channel. Next masih ada konten project car kita ya, karena menunggu lagi di bengkel. Mau masuk bengkel lebih tepatnya hari ini pas gue balikin mobil. Jadi ya, let me know gimana pendapat kalian soal mobil ini di kolom comment section di bawah, kita diskusi bareng di sana. Itu aja, thank you semua. Nama gue Malvin. I'll see you guys on the next video. Kira-kira mau request mobil apa? Coba di komen di bawah, nanti gue coba bisa dikasih gitu ke brandnya gitu. Ini ada teman-teman request mobil ini. Ciao, bye-bye. Matiin ya, pencet ini guys, bisa pakai mic-nya. Jadi nggak usah pencet kamera, jadi aman, tenang aja.